Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Akbar, NPM saya 71200 mata kuliah akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang harga pokok variabel. Sekarang kita masuk ke pengertian harga pokok variabel, yaitu penentuan harga pokok variabel atau variable costing adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Ada juga penjelasan lainnya, yaitu tentang penentuan harga pokok variabel adalah biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya-biaya periode atau periode cost yang langsung dibebankan kepada rugi laba periode terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. Contohnya BOP tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya ad minimum tetap. Variable costing yaitu harga pokok produksi variabel yang merupakan salah satu cara penentuan harga pokok produksi yang dapat membebankan setiap elemen biaya produksi seperti biaya overhead, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Kita masuk ke manfaat harga pokok variabel, yaitu yang pertama tentang pihak internal. Pihak internal ini di bawahnya ada perencanaan laba, penentuan harga jual, pengambilan keputusan, dan pengendalian biaya. Yang kedua, pihak eksternal. Yang pertama penentuan harga pokok persediaan, yang kedua penentuan laba. Kita masuk ke kelebihan metode harga pokok variabel. Yang pertama, dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Yang ketiga, dapat merencanakan biaya agar mendapatkan laba dalam jangka waktu relatif lebih singkat. Yang keempat, dapat dipakai untuk mengatur biaya. Yang kelima, terdapat dua bagian biaya tetap, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Yang terakhir dapat digunakan sebagai rujukan khususnya untuk mengambil keputusan saat melakukan order pesanan khusus. Kita masuk ke kelemahan metode harga pokok variabel. Yang pertama, pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua, metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang ketiga, naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan. Yang keempat, karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Hal ini akan mengurangi modal kerja dan dilaporkan untuk keperluan analisis keuangan. Yang kelima, dictionary fixed cost dan committed fixed cost sebenarnya sulit digunakan pada metode ini. Yang keenam, dapat menyebabkan naik dan turun laba. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan volume penjualan produk. Yang ketujuh, apabila perusahaan Anda merupakan perusahaan musiman, metode ini tidak cocok untuk digunakan. Yang ke-8, kesulitan dalam pemisahan biaya tetap dan variabel. Yang ke-9, variable costing tidak diterima oleh prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Penyusunan laporan dengan variable costing harus diajusi kembali ke dalam full costing. Contoh soal itu, PT Kamboja mempunyai kapasitas normal 10.000 unit, laba yang dianggarkan pada kapasitas 8.000 unit adalah yaitu penjualan 800.000, per unitnya Rp100, biaya 600.000, per unitnya Rp75.000, laba 200.000, per unitnya Rp25. Dari jumlah biaya tersebut, total biaya tetap Rp120.000. Terdiri atas biaya produksi tetap 80.000 dan biaya non produksi tetap 40.000. Jika anggaran produksi periode tersebut 9.000 unit, maka laba yang dianggarkan pada konsep variable costing adalah, kita masuk ke jawabannya. Harga jual per unit 100. Biaya variabel sama dengan 600.000 dikurang 120.000, hasilnya 480.000. Biaya variabel dibagi ke seluruh unit sama dengan 480.000 dibagi 8.000, hasilnya Rp60. Biaya produksi tetap dibagi kapasitas unit sama dengan 80.000 dibagi 10.000, hasilnya Rp8.
laba yang dianggarkan pada produksi 9.000 unit dengan metode variable costing. Yaitu penjualan 9.000 dikali Rp100 sama dengan Rp900.000. Biaya variabel sama dengan 9.000 dikali Rp60 sama dengan Rp540.000. Margin kontribusinya yaitu Rp360.000. Kita masuk ke biaya tetap. Produksinya Rp80.000, non produksi Rp40.000. Hasilnya adalah Rp120.000 dan Rp120.000 dikali 2 hasilnya Rp240.000. Sekianlah penjelasan saya. Apabila ada yang bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, di sini saya akan menanyakan mengenai bagaimana pengaruh harga pokok variabel dengan harga jual. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana harga pokok variabel dan harga jual? Jawabannya itu setiap perusahaan selalu menginginkan perusahaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelola perusahaan memerlukan adanya suatu manajemen yang baik, sehingga perusahaan mempunyai karakteristik dan tujuan. Biasanya tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan adalah meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan laba dan mempertahankan kelangsungan pada usaha tersebut. Dalam menghasilkan suatu barang, biaya produksi tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat diperkirakan biaya pengeluaran yang terlihat pada perhitungan harga pokok produksi yang mencerminkan total biaya yang digunakan untuk memproduksi satuan produk yang dihasilkan. Apakah sudah benar? Terima kasih atas jawabannya. Saya dapat menerima. Terima kasih. Sampai di sinilah penjelasan saya. Terima kasih.